Oke, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Yunan. Di sini kita sudah memasuki materi yang ke-8 atau kita sudah masuk ke bab ke-8 yaitu accessing command line, Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, pada accessing command line ini kita akan mempelajari change language in Debian atau kita akan merubah bahasa pada Debian, dan juga kita akan berkenalan dengan basic terminal atau konfigurasi atau perintah dasar pada Linux ya, dan kita akan membahas password Ubuntu di root. Nah, baik, kita akan masuk ke VirtualBox-nya dulu saja. Oke, di sini saya sudah merunning Debian servernya, teman-teman bisa lakukan saja. Dan di sini saya sudah memasuki terminal ya, teman-teman tinggal cari di aktivitas lalu search saja terminal. Oke, di sini sudah ketahuan saya menggunakan bahasa Indonesia dari sini, dari tanggalnya yaitu Senin 26 Agustus 2019 jam 7 ya. Lalu di sini masih aktivitas dan kita sekarang bisa masuk ke mode root dulu. Caranya adalah su. Nah, di sini pada pemasukan sandi angkanya tidak terlihat ya. Teman-teman tidak usah panik dan kita bisa enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam mode root. Setelah itu untuk penggantian bahasanya teman-teman bisa ketik perintah yaitu sudo dpkg lalu strip reconfigure spasi locales, lalu kita enter. Oke, ini akan muncul tampilan seperti ini ya jika kita mengetikkan perintah seperti tadi. Oh ya, berarti nanti ketika kita sudah mengganti bahasanya ke bahasa Inggris, di sini akan keluarnya berarti bulannya dulu ya, 26 Agustus, dan di sini akan berubah aktivitas menjadi activities. Oke, di sini untuk menggerakkan merah-merahnya teman-teman bisa menggunakan arrow bawah atau arrow atas. Di sini jika teman-teman menggunakan bahasa Indonesia dan ingin mengubahnya ke bahasa Inggris, teman-teman bisa cari saja. Di sini kan kita masih menggunakan bahasa Indonesia ya. Nih, kita masih menggunakan bahasa Indonesia nih ID. Dan jika teman-teman ingin menggantinya ke bahasa Inggris, teman-teman bisa ke EN, ke kode EN. Nah, di sini teman bisa ke kode EN. Nah, di sini pilih yang kita pilih yang US ya. Nah, di sini kita pilih yang US ketika kita ingin mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau sebaliknya jika teman-teman ingin pindah dari bahasa Indonesia ke dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, teman-teman bisa pilih yang ini lalu cari yang bahasa Indonesia. Jadi kan tadi kita menggunakan bahasa Indonesia, dan untuk memberi pilihannya teman bisa klik spasi pada keyboard teman-teman, dan ini akan keluar tanda bintang seperti ini ya. Dan jika sudah, teman bisa klik enter saja, dan di sini kita arahkan merah-merahnya ke atas yaitu yang ke en_us.utf strip 8. So, kita enter saja. Oke, di sini sedang melakukan generating ya. Dan di sini generating komplit, lalu teman-teman bisa close saja. Oke, lalu teman bisa ke pengaturan, dan di sini teman-teman bisa pilih yang wilayah dan bahasa. Oke, di sini kita memakai bahasa Indonesia ya, dan kita bisa pilih saja yang ke layar log masuk. Nah, di sini jika kita ingin mengubah bahasanya, di sini teman-teman diperlukan memasukkan kata sandi lagi ya. Oke. Dan di sini teman-teman bisa pencet yang ini, dan kita di sini menggunakan bahasa Inggris, lalu kita pilih dan kita ganti pada akun Anda juga bahasa Inggris teman-teman. Kita pilih. Oke.
di sini teman bisa melakukan rebooting ulang pada virtual machine-nya. Kita klik X saja, lalu kita oke. Nah, di sini kita akan lakukan booting ulang, kita start. Jika ini keluar seperti ini, kita enter saja biar cepat. Tunggu sebentar. Oke, di sini sudah berubah ya. Tadi seperti yang saya katakan, di sini akan muncul atau akan keluar bulannya terlebih dahulu, lalu tanggalnya, dan di sini sudah berubah, yaitu kan sebelumnya tidak terdaftar. Di sini kita bisa login saja. Tunggu sebentar. Oke, di sini kita ke view lalu ke full screen mode saja biar lebih besar. Oke, switch. Oke, di sini saya diberikan pilihan, yaitu pada folder saya masih menggunakan bahasa Indonesia, yaitu Yunan desktop, Yunan ungguhan, template, publik, dokumen, musik, gambar, video. Dan kita akan mengupdate-nya ke bahasa Inggris, yaitu desktop, downloads, templates. Ini berubah ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Teman-teman bisa pilih aja, atau teman-teman bisa menggunakan yang nama folder lama, yaitu yang masih bahasa Indonesia, atau teman-teman ingin mengupdate-nya ke bahasa Inggris. Dan di sini saya ingin update saja namanya. Ya, gitu. Dan di sini kita sudah berubah ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, di sini activities, dan ketika kita ingin mencari, dan di sini kan sebelumnya pada bahasa Indonesia adalah ketik untuk mencari atau ketik untuk mencari, di sini sudah berubah menjadi type to search ya. Mungkin itu saja, dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan berkenalan dengan basic terminal. Apa sih itu basic terminal? Jadi basic terminal itu sendiri adalah perintah-perintah dasar pada OS Linux yang sering digunakan. Jadi sebelum teman-teman masuk ke lab yang besar atau lab yang disusun oleh beberapa server, teman-teman harus tahu dulu nih perintah-perintah dasar dari Linux tersebut. Karena sebelum teman-teman mengakses sebuah lab-lab yang besar, teman-teman harus memahami perintah dasar dari Linux tersebut sebelum kita belajar tentang perintah yang lebih sulit atau yang lebih susah ya. Jadi kita langsung saja ke Debian servernya, dan di sini saya besarkan dulu ya. Switch. Oke, jadi di sini teman-teman bisa buka terminalnya seperti biasa. Teman-teman bisa buka terminalnya, dan di sini saya akan mulai menjelaskan dari samping kiri ini sampai samping kanan. Oke, jadi apa sih nama sebelum add ini? Jadi nama sebelum add ini adalah penambahan yang kita gunakan sebagai user, dan penambahan ini sudah kita tetapkan sejak proses instalasi sebelumnya. Dan di sini nama ini biasanya muncul ketika kita baru masuk ke Debian, dan kita akan disuruh memasukkan kata sandi untuk sebelum kita masuk ke Debian desktopnya kan ya. Oke, jadi untuk cek username sendiri, teman-teman bisa ketikkan perintah sebentar. Oke, UMI, dan di sini user saya adalah Yunan, dan di sini apa sih nama setelah add ini? Nah, nama setelah add ini adalah hostname yang digunakan pada server ini. Jadi ketika saya ingin meremote server milik teman saya harus memasukkan hostname milik teman saya. Misalnya teman saya menggunakan hostname Linux, dan saya harus memasukkan hostname-nya yaitu Linux, dan saya juga harus memasukkan IP address-nya. Jadi hostname ini biasanya muncul ketika kita mengakses internet. Misalnya saya mengakses internet, dan hostname ini akan muncul sebagai menandai siapa yang memonitoring sebuah internet tersebut. Dan di sini untuk cek hostname sendiri, teman-teman bisa masukkan perintah hostname ctl seperti ini. Oke, di sini static hostname-nya Yunan karena ini adalah hostname yang tidak akan berubah. Lalu di sini icon name-nya ada komputer VM.
dan casesnya adalah VM. Karena kita menginstalnya pada virtual machine, jadi casesnya akan virtual machine, dan berbeda jika teman-teman menginstal Debian-nya pada perangkat asli. Ini mungkin casesnya juga akan berbeda, dan di sini virtualization-nya adalah Oracle karena saya membuat virtual machine-nya pada VirtualBox. Jika teman-teman menggunakan VMware, di sini juga virtualization-nya adalah mungkin berbeda ya. Dan di sini kita bisa clear dulu saja. Oke. Dan setelah itu apa sih tanda lengkung ini? Jadi tanda lengkung ini adalah tanda yang menandakan kita berada di home directory. Oke, cara cek home directory itu adalah pwd teman-teman perintahnya. Dan di sini saya berada di /home/yunan. Berarti saya berada di home dan di yunan ya. Itu menandakan sebuah dimana kita sekarang. Dan di sini saya akan coba beralih ke direktori lain. Nah, di sini saya memerintah cd spasi /etc. Berarti di sini saya akan masuk ke direktori etc ya. Lalu kita enter. Dan di sini tanda lengkungnya sudah hilang, berarti saya sudah masuk ke direktori etc, bukan di home directory lagi. Oke, saya akan coba masuk ke home directory lagi dengan perintah cd maaf teman, lalu spasi home spasi yunan. Oke, di sini saya kembali ke home directory lagi ya. Ini tanda lengkungnya sudah ada lagi. Dan di sini apa sih tanda dolar ini? Tanda dolar ini adalah menandakan hak akses kita, teman. Jadi tanda dolar ini adalah menandakan hak akses, dan hak akses kita masih berupa user ya, atau hak aksesnya yang masih awalan gitu. Dan di sini jika teman-teman keluarnya tanda pagar atau tanda hashtag seperti ini, berarti teman-teman berada di directory root ya, ada dalam mode root. Jadi dalam mode root ini kita bisa mengakses direktori apapun. Ibaratnya di sini adalah direktori root ini adalah mode yang paling atas. Jadi kita bisa mengakses direktori apapun pada mode root ini ya. Oke, cara masuk ke mode root sendiri teman-teman bisa ketikkan perintah su. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Dan di sini antara password ketika kita masuk ke Debian dan password untuk masuk ke root itu berbeda ya. Jadi karena saya sebelumnya memasukkan password antara masuk Debian dan masuk rootnya sama, jadi passwordnya adalah 12345. Lalu di sini kita bisa enter. Oke, di sini kita masuk ke dalam root ya. Dan di sini sudah berbeda, yaitu /home/yunan. Oke, dan tanda lengkung dan tanda dolarnya sudah hilang. Dan tapi kan ini masih /home/yunan. Berarti ini masih berada di pada home directory. Jadi home directory pada root dan home directory pada user biasa itu berbeda. Nah, di sini saya akan coba masuk ke home directory dari root ya. Dan perintah cd/root. Oke, di sini saya sudah masuk ke home directory dari root. Jadi berbeda antara home directory user biasa dan home directory dari root itu berbeda ya teman-teman. Mungkin itu saja pengenalan basic terminal kali ini. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu kita akan membuat password root pada Ubuntu. Sebelumnya kan pada Debian kita memasukkan password rootnya atau membuat password rootnya pada saat proses instalasi kan ya. Sedangkan pada Ubuntu ketika proses instalasi kita tidak disuruh untuk membuat atau memasukkan password root. Jadi kita akan membuat password root ketika sudah kita login ya di Ubuntu servernya. Lalu kita sekarang bisa buka Ubuntu servernya. Dan di sini teman-teman running dulu ya Ubuntu servernya, dan di sini teman-teman bisa login dengan user yang teman-teman gunakan. Di sini saya usernya adalah Yunan. Lalu teman bisa masukkan passwordnya. Oke, di sini kan kita akan coba kita besarkan dulu ya. Nah, kita besarkan dulu. Oke. Ketika kita melakukan perintah su, dan pada Debian ketika kita melakukan perintah su, di sini disuruh masukkan password, yaitu password root. Jika kita masukkan password rootnya, kita masuk ke hak akses root. Sedangkan pada Ubuntu berbeda, karena di sini kita belum membuat password rootnya, jadi kita tidak bisa masukkan password rootnya pada Ubuntu.
Oh teman, jadi cara untuk membuat password rootnya, teman-teman bisa masukkan perintah terlebih dahulu, yaitu sudo su ya, enter. Bisa masukkan password untuk usernya untuk login, dan di sini kita bisa cek. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam root, dan untuk mengubah password root itu sendiri, teman-teman bisa masukkan perintah sudo passwd seperti ini. Oke, di sini kita disuruh masukkan password new untuk rootnya. Di sini saya akan memberikan password untuk root ada 56789. Kita coba enter, dan kita disuruh memasukkan passwordnya lagi untuk konfirmasi. Oke, enter, dan di sini passwordnya sudah terupdate ya, dan di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita bisa ketikkan su, lalu di sini kita masukkan password root yang tadi kita sudah buat, yaitu 56789. Oke, di sini kita sudah masuk ke hak akses root ya teman-teman. Jadi kita akan coba ke cd lalu ke /root, enter, dan di sini kita juga sudah masuk ke home directory dari root itu sendiri. Jadi mungkin itu saja pada bab ke-8 kali ini tentang accessing command line. Kita lanjut ke bab selanjutnya, dan sampai jumpa.